Halo kali ini, akan membawakan sebuah alur yang berjudul, Setelah 10 tahun memotong kayu, Immortal memohon menjadi muridku. Aku kasih sinopsisnya. Setelah 10 tahun menebang kayu bakar, sangat lelah, wanita abadi, satu demi satu, berlutut dan memohon padaku untuk menjadikan mereka sebagai muridku. Langsung aja ke alurnya. Diperlihatkan gunung yang menjulang ke atas awan dengan pulau mengapung, dan seorang pria sedang membelah kayu. Dia sudah memotong banyak hingga menjulang ke atas, lalu muncul notifikasi sistem yang bertuliskan selamat Anda telah memotong kayu bakar 365 juta. Dijelaskanlah siapakah sang pria ini. Adalah MC kita. Dia berasal dari bumi, dan dia adalah seorang jenius di sekolahnya dengan bakat tertinggi. Tapi karena tidak disiplin dia minum tuak terus, pada akhirnya dia mati. Setelah itu dia terlahir di akademi menjadi guru, kemudian dia berpikir akan mendapatkan sistem, menunjukkan kekuatanku dan mendapatkan hidup yang berbeda, tapi malah mendapatkan sistem pemotong kayu dan menyuruhnya untuk memotong terus. Kemudian muncul sang pria memberitahukan datang untuk memberitahu MC, segera datang ke halaman untuk memilih murid. Dia langsung kembali lagi kemudian pergi, lalu MC langsung pergi ke halaman dan bergumam dengan ranahku yang sekarang tidak mungkin mendapatkan murid. Sementara di tempat lain di halaman pendaftaran murid, mereka meremehkan MC dan mencaci bahwa MC kita sangat lemah, tidak pantas terus mengajar murid. Lalu datanglah yang MC kita dengan baju lusuh membawa ular di tangannya. Kemudian diperlihatkan seorang wanita melihat MC yang memiliki aura merah. Terus pria ini membuat taruhan dengan MC, kalau mendapatkan murid dia akan menyerahkan kedua tangannya, tapi jika MC gagal merekrut murid dia harus mengundurkan diri dari posisi mengajar. Lalu MC tidak mau repot-repot taruhan dikarenakan dia tidak mungkin mendapatkan murid. Pada akhirnya dia akan pergi dan akan diumumkan oleh Pak Tua Pemimpin bahwa dia akan diberhentikan dari posisi mengajar, tapi kemudian seorang wanita menghentikannya. Lalu dia akan menerima menjadi murid MC kita dengan bobanya yang padat. Lihat sendiri, orang-orang pada meliriknya dan merostingnya karena MC kita itu lemah. Sang pria yang membuat taruhan langsung menawarinya untuk menjadi muridnya, akan tetapi sang wanita dengan bobanya yang padat dia langsung menempelkannya kepada MC kita, terus memohon kepada MC untuk menerimanya. Lihat sendiri dia menempel, itu membuat sang pria yang akan bertaruh iri. Pada akhirnya MC menerimanya dengan mengatakan, apa kau benar akan menjadi muridku? Aku hanya buang-buang waktu untuk membelah kayu bakar. Dijelaskanlah siapa sang wanita ini. Dia adalah seorang immortal yang hidup kembali, karena sang wanita melihat MC kita memiliki aura yang sangat kuat dan dapat menangkap ular yang akan berubah menjadi naga, maka dari itu dia memilih menjadi muridnya. Pada akhirnya diumumkanlah bahwa resmi menjadi murid MC kita, lalu mereka semua akan pada pulang. Dikenalkanlah sang wanita ini bernama Suli. Akhirnya mereka menuju sebuah pintu yang bercahaya, dan sampai di kediaman MC dengan sang murid. Dijelaskan MC membuat aturan dia bebas melakukan apa saja di sini, tidak perlu melaporkan kepada sang MC, lalu memberikan sebuah buku seni bela diri dan belajar sendiri. Kemudian MC menunjukkan tempat tinggal, itu membuat sang murid Susi bergumam dalam hati. Apakah belum terlambat untuk mengganti sang pengajar karena tempat tinggalnya sangat lusuh? Pada akhirnya sang murid akan menerimanya tinggal di sini dan bersabar. Kembali ke MC, dia sedang memotong sebuah ular lalu ditusuknya, lanjut menyalakan api dari tangannya, kemudian memanggang sang ular yang dipotong. Itu membuat sang murid mencium bau ular bakar, namun dalam bayangan sang murid itu adalah naga. Lalu MC lanjut memakannya membuat sang murid ngiler karena dia ingin juga merasakan makan ular naga. Dia lanjut mendekati MC kemudian meminta sang MC untuk membaginya karena dia sedikit lapar dengan ekspresi yang berbahaya dan bobanya yang padat. Lihat sendiri, tapi MC tidak membaginya. Itu membuat kaget sang murid, karena dirinya seorang immortal yang bermartabat ditolak untuk makan daging. Kemudian sang murid akan pergi sambil berkata, jika kau tak mau memberikannya ya sudah. Guru sangat pelit, lalu sang guru mencegahnya kemudian menyuruh mengambil tusukannya saja lalu menjilatnya. Kemudian sang murid dengan muka kecewanya dia mengambil tusukan itu,
lalu menjilatnya secara tak terduga. Terjadilah adegan yang berbahaya. Lihat sendiri apa yang terjadi dengan sinar dewanya, dengan ekspresinya yang berbahaya. Dijelaskan kenapa ini terjadi karena dari sebuah sisa tusukan itu terdapat energi spiritual yang melimpah. Lanjut lagi ke alurnya, kemudian sang murid akan berhenti dulu, untuk memakan daging ular naga sisa dari tusukan itu, lanjut membungkuk berterima kasih, lalu sang guru menyuruh untuk menjilat 1 kali sehari. Sementara itu di tempat lain dengan hari sudah menjelang malam, terlihatlah 2 orang yang mencurigakan hendak masuk ke dalam sebuah pintu portal. Dijelaskanlah mereka adalah pencuri yang akan menargetkan kuda peliharaan MC kita yang katanya mengandung energi spiritual yang melimpah. Sekedar info, apa itu spiritual menurut Google? Spiritualitas berasal dari kata spirit, yang berarti jiwa. Spiritualitas adalah pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan dan moralitas. Menjadi seorang yang spiritual berarti menjadi seorang yang terbuka, memberi, dan penuh kasih. Oke, kembali lagi ke alurnya, mereka berdua akhirnya sudah masuk ke dalam kediaman MC kemudian membawa sebuah ramuan untuk membuat sang kuda pingsan. Dijelaskan karena beberapa siswa dari rekan kedua orang ini mencoba untuk mencuri kuda MC tapi malah mereka yang dipukuli oleh kuda itu. Kemudian datanglah MC untuk memberi makan sambil mengucapkan selamat tidur katanya lalu pergi lagi. Akhirnya MC masuk lagi ke dalam rumah. Sedangkan sang pencuri itu mulai melakukan aksinya, dengan senyum jahatnya sambil memegang sebuah tali untuk mengikat kuda itu, sementara di tempat sang murid dia merasakan ada seseorang, langsung keluar menuju kedua orang itu langsung memancarkan aura yang besar, dengan menanyakan siapa kalian, namun sang pencuri meremehkan sang murid, gadis kecil ini tidak ada hubungannya denganmu, sebaiknya kau kembali ke rumah. Sang pencuri langsung menyerang dengan muka mesumnya menargetkan boba sang murid, tapi sang murid dapat menghindar dengan mudah, langsung menendang ke atas hingga terlihatlah pemandangan yang berbahaya untuk adik-adik lihat sendiri, membuat sang pencuri mengeluarkan cairan merah, namun sang pencuri tidak menyerah, dia langsung mengeluarkan energi kuning seperti Goku di Dragon Ball, langsung menyerang dengan energi kuning menyelimuti tubuhnya. Namun dengan mudah lagi sang murid Susi berhasil mendaratkan tendangan, itu membuat sang pencuri terpental langsung berguling-guling kesakitan, sementara sang murid berpose yang sangat berbahaya dengan kaki ke atas, dikarenakan mereka membuat kegaduhan hingga sang MC kita terbangun, langsung menjentikkan jarinya, muncullah sebuah penghalang kedap suara agar tidak terjadi kebisingan. Sang murid langsung mengeluarkan aura hijau itu membuat panik sang pencuri, hingga dia dihajar habis-habisan. Tidak diperlihatkan adegan pemukulannya, sayang sekali. Akhirnya sang pencuri kembali ke kediamannya, dia langsung menghadap ke seniornya. Dijelaskanlah dia adalah kakak senior tertua dari Departemen BES. Dia langsung marah-marah karena mereka gagal malah kalah sama murid MC kita. Mereka langsung diberikan pil penyembuh, sedangkan senior tertua akan terus melakukannya untuk mencuri kuda MC. Mereka langsung akan berangkat tapi dicegah oleh seseorang, tapi dia akan melakukan rencana licik. Apakah yang akan mereka lakukan kita lihat saja nanti. Akhirnya malam berlalu dengan pagi yang cerah, disambut dengan matahari yang baru muncul. Terlihat sang MC baru bangun dari tidurnya dengan menguap, dengan sang murid yang menyapa dengan matanya yang habis begadang dengan mata pandanya. Dijelaskanlah kenapa sang murid Susi begadang, dia terus membaca buku pemberian MC. Tapi itu bukan buku sembarangan karena itu membuat energi spiritual habis. Kemudian sang murid juga tidak mudah memahami isi buku itu, sangat susah. Lalu sang murid langsung memberitahu MC bahwa dirinya hanya membaca setengah halaman dalam 1 malam dengan bobanya yang padat. Sang guru langsung kaget, kok bisa? Murid Susi langsung meminta maaf karena mengecewakan sang MC kita. Jadi dijelaskan benar buku itu bukan buku sembarangan, membaca setelah buku saja sudah beruntung. Bisa dijelaskan bahwa MC kita OP parah. Sang guru langsung memberikan sebuah token untuk murid Susi bisa pergi ke perpustakaan, lalu sang token itu juga bisa dinaikkan levelnya dengan menyelesaikan tugas yang dikeluarkan dari Gunung Akademi.
sang murid langsung berpikir, dibanding dengan buku yang diberikan oleh sang MC, token ini hanyalah sampah. Kemudian ada pengumuman untuk sang murid untuk datang ke puncak akademi. Sang guru langsung pergi menggantikan murid Susi, malah menyuruhnya untuk belajar saja. Sang murid langsung memberitahu bahwa kemungkinan ini adalah rencana licik sang pencuri kuda waktu itu alias para senior tertua. Pada akhirnya mereka berangkat berdua, langsung menuju ke pintu portal, sementara di luar pintu berkumpullah orang-orang. Mereka adalah petugas dari aula penghukuman. Mereka menerima laporan bahwa sang murid MC melakukan pemukulan terhadap mereka. Dijelaskanlah yang melaporkan sang murid MC adalah orang-orang yang akan mencuri kuda, yaitu senior tertua. Sang petugas aula meminta untuk menyerahkan sang murid Susi, dengan posisi terbang dengan anak buahnya di bawah. Sang MC langsung menerobos jalan ke depan, dengan membawa senjata seperti hero Hilda di Mobile Legends. Mereka akhirnya berhadapan dengan sang aula penghukum. MC langsung mengatakan bagaimana dengan dua orang yang masuk ke dalam kediamannya, tapi sang senior tertua tidak mengaku bahwa itu hanya masuk dengan tidak sengaja dan tidak ada niat, karena dirinya sudah menghukum mereka dengan keras. Lalu sang MC langsung mengajak sang murid pergi bahwa sang murid juga tidak sengaja memukul kedua orang itu. Kemudian karena kalah debat, sang senior tertua menghasut petugas hukum bahwa sang MC menutupi kejahatan. Karena mendengar omongan sang senior tertua, petugas hukum langsung turun menghadapi MC. Mereka langsung menyerang dengan aura hijau menyelimuti tubuh mereka. Lalu sang MC menyuruh sang murid untuk mengetes kekuatannya dari buku yang dia baca semalam. Murid Susi langsung menerjang mereka berdua. Tapi dengan mudahnya sang murid Susi menghindari semua serangannya, hingga berpikir pantas saja sang guru tidak menghadapi mereka dikarenakan sangat lemah. Berdiri dengan gaya yang sangat berbahaya, lihat sendiri, mereka lanjut menyerang dengan mudahnya. Sang murid Susi menghindari mereka berdua seperti skill 1 Lancelot dengan kecepatan tinggi, membuat sang aula penghukum marah karena diremehkan. Mereka akhirnya membuat strategi untuk menyerang bersamaan. Yang satu menyerang ke depan sang murid untuk mengalihkan perhatian, yang satu lagi menyerang dengan ulti skala besar, dengan aura hijau berbentuk naga langsung menerjang. Sang murid tidak mau kalah, dia mengeluarkan ulti dengan kilatan bercahaya ditambah dengan bobanya yang terlihat lebih anggun, lalu menahan aura naga itu dengan ultinya hingga terlihat pemandangan epik dengan dua skill yang berbenturan. Kemudian terjadilah ledakan yang besar membuat asap berhembus. Itu membuat sang aula penghukum kewalahan. Sebaliknya dengan sang murid Susi, dia masih berdiri kokoh masih mengeluarkan ultinya dengan kilatan berwarna hijau. Sang murid langsung mengeluarkan skill 2 skill 1 ulti seperti Eudora di Mobile Legends membuat mereka tumbang dan gosong. Itu membuat sang MC kita memujinya dan berpikir, jago juga dia meskipun masih epik. Sementara sang penghukum aula meminta bantuan kepada senior tertua untuk bergerak membantunya, tapi sang murid Susi tidak tinggal diam, dia langsung menyerang senior tertua dengan skill kilatan seperti skill 2 Eudora langsung stun terdiam jatuh. Lalu sang petugas aula penghukum tidak terima karena memanfaatkan sang murid untuk melawan penegak hukum. Dia akan memanggil bantuan, tapi sangat disayangkan MC kita tidak akan membiarkan mereka pergi karena harus diselesaikan sekarang. MC langsung mengeluarkan ulti dengan muka yang sangat serius, itu membuat mereka berlutut dibarengi dengan aura kuning ditambah kilatan yang menyambar kemana-mana, lalu mereka terbatuk mengeluarkan cairan merah, terus mendapat panggilan dari pemimpinnya untuk kembali lewat token yang dipegangnya seperti telepon di dunia kita. Sang MC akhirnya membiarkan mereka berdua pergi tapi tidak dengan sang senior tertua, dia masih terkena stun. Dia membiarkan senior tertua untuk tetap berlutut di depan gerbang pintu, sebelum pemimpin dari senior ini datang dan berbicara kepada MC. Sementara di tempat pemimpin dari senior yang berlutut, sang petugas penghukum melaporkan bawahannya masih berlutut di tempat MC harus menemuinya secara pribadi agar dilepaskan. Beberapa waktu pun berlalu di tempat MC, dia memikirkan kenapa masih belum ada orang yang menjemput senior tertua yang masih berlutut. Ini sudah menjelang malam lagi alias sudah sore,
Akhirnya MC keluar dan melihat sang murid sedang berlatih, kemudian sang MC mengetesnya dengan melemparkan sebuah kayu, tapi dengan mudahnya sang murid Sushi mengetahuinya dan menghancurkannya kemudian berpose yang sangat berbahaya. Sang murid langsung menyapa, dijelaskan bahwa sang MC kita akan keluar. Dia menyerahkan sebuah jimat. Bila ada yang mencari masalah, lemparkan jimat ini. Sang MC akhirnya pergi dengan berwarna kuning. Dia menuju ke tempat kediaman klan iblis. Ini dia tempatnya, lihat sendiri dengan pegunungan dan air yang mengalir. Jadi MC kita akan mencari Raja Iblis tipe Guntur untuk meminta sesuatu, tidak dijelaskan meminta apa, kita lihat saja nanti. Kemudian MC melihat seorang wanita, dia adalah murid dari akademi, lihat sendiri dengan bobanya yang padat, dia diserang sebuah skill yang berwarna ungu, tapi dia mampu bertahan dengan terpojok. Kemudian muncullah seorang yang menyerang sang wanita itu, dia menyuruh untuk menyerah dan bermain dengan muka mesumnya. Lalu patuhlah dan akan membiarkannya hidup. Sang wanita langsung ketakutan dengan keringat dingin, lalu menolak akan terus melawan sampai mati. Akhirnya sang pria itu menyerang dengan skill kecepatan berwarna ungu, dengan penangkap kepala sang wanita hingga tepar di tanah dengan posisi yang mencurigakan. Dijelaskan pria ini adalah penjahat yang selalu melakukan hal terlarang kepada para wanita akademi. Sang wanita akhirnya akan pasrah, dengan depresi muka mengeluarkan cairan dari mulutnya, lalu sang MC muncul dan berteriak mengendalikan tubuh sang wanita untuk memukul titik lemah sang pria, yaitu perutnya, hingga dia terlempar, hingga menabrak sebuah batu dengan babam belur mengeluarkan cairan merah. Sang wanita langsung kaget lalu berterima kasih ke sana kemari dengan membungkuk dikarenakan dia tidak tahu siapa yang menolongnya. Kemudian muncullah bawahan sang pria yang babak belur itu, dia langsung marah mengeluarkan aura hijau, kembali ke sang murid dengan posisi kelelahan, dia menantang balik, tapi di dalam pikirannya dia sudah kehabisan energi. Sang pria langsung menyerang dengan skill di tangannya seperti jurus Kabuto di Naruto. Sang wanita akhirnya bertanya lagi kepada MC kita selanjutnya apa yang harus dilakukan. Dijelaskanlah bahwa MC membantunya dengan menghilangkan hawa keberadaannya dengan skill lalu berbicara lewat telepati. Sang MC akhirnya memberitahu langkah selanjutnya menghindar lalu memukul ginjalnya, tetapi gagal. Lantas sang pria langsung menyerang membuat sang wanita panik hampir terkena lehernya. Tapi dengan hawa keberadaannya yang dihilangkan, dia langsung mengunci pergerakan sang pria itu dengan skill kuning, lantas menyuruh sang murid wanita untuk membunuhnya. Namun sang murid wanita menolak karena harus menanyakan dulu keberadaan senior wanitanya, tapi dengan sombongnya sang pria menjawab bahwa sang senior wanita, untuk menjaga kesuciannya dia meledakkan lautan energinya, hingga terluka kemudian melarikan diri. Dia langsung menyuruh sang wanita bunuh saja aku, katanya. Sang MC pun akhirnya muncul langsung menghampiri sang pria itu. Karena bersikap sombong terus, sang MC langsung membunuhnya hingga cairan merah bermuncrat dan menyisakan tengkorak. Itu membuat sang murid wanita merengek karena belum ada petunjuk untuk menemukan senior wanitanya. Sang MC akhirnya memberitahu bahwa asalkan ada barang yang dimiliki senior wanita pasti bisa menemukannya. Akhirnya MC memanggil sebuah burung kecil lalu memberikannya barang senior wanita itu adalah sapu tangan, langsung melesat mencari keberadaan senior wanita. Beberapa waktu berlalu sang burung terus mencari, akhirnya menemukan senior wanita, dia berada di sebuah lubang yang sangat dalam. Ini dia sang senior wanita itu, dia terbaring lemas menunggu ajalnya karena energinya sudah rusak, tidak mungkin dia bisa memanjat ke atas. Tidak lama kemudian datanglah MC dengan murid wanita untuk menolong sang senior wanita itu. Akhirnya MC mengeluarkan sebuah skill yang melesat ke bawah lubang lalu menjepit hingga bobanya menonjol langsung dibawa ke atas. Lihat sendiri, pada akhirnya sudah keluar dari lubang itu lalu berpelukanlah mereka berdua, terus berterima kasih. Kemudian MC langsung memberikan sebuah pil penyembuhan, yang sangat berharga itu membuat sang wanita sungkan. Dijelaskan pil itu adalah barang harta karun di Departemen Alkemis alias Aula Obat. Sang MC terus memaksa bahwa nyawa lebih penting daripada pil ini. Sangat dermawan sekali MC kita ini.
Akhirnya kedua murid itu menerimanya. Terjadilah adegan makan-makan, dengan ekspresi mencurigakan langsung sembuh seketika. Sang MC langsung memarahi mereka karena berada di tempat klan iblis yang sangat berbahaya, meminta menjelaskan apa yang terjadi. Mereka pun saling pandang, tapi Shin berganti ke tempat murid sushi. Dia habis membaca buku sambil meregangkan ototnya, lalu merasakan ada seseorang yang datang. Muncul sebuah skill dengan bulan yang terang, ternyata dia adalah pemimpin sang senior tertua. Dia datang untuk menegakkan keadilan dikarenakan sang MC dan muridnya telah melawan penegak hukum. Shin kembali lagi ke tempat MC, dijelaskanlah kenapa sang murid wanita datang ke tempat klan iblis. Mereka mencari sebuah bahan untuk meracik obat untuk masternya. Bahan itu adalah ulat sutra es iblis kelas 9. MC langsung berpikir bahwa es ulat sutra itu adalah iblis besar, yang sudah bisa menjadi bentuk manusia. Lihat sendiri ulatnya sungguh besar bobanya, ternyata tujuan mereka sama untuk menangkap ulat iblis es. Akhirnya mereka berangkat, kembali lagi ke tempat sang murid sushi. Sang pemimpin senior tertua terus memanggil MC untuk keluar sambil melayang di udara, tapi yang muncul hanyalah sang murid. Murid sushi mengatakan bahwa sang MC sedang keluar, jadi kalau ada yang perlu disampaikan, sang murid akan menyampaikannya sambil menghormati, tapi dengan muka sombongnya sang pemimpin menyuruh sang murid sushi berlutut. Murid sushi menolak bahwa dirinya tidak berbuat kesalahan, tapi pemimpin terus memaksa dikarenakan katanya kalau bertemu ketua harus berlutut sambil menghina MC kita dengan sebutan sampah. Akhirnya sang murid sushi tidak terima, balik bertanya bahwa sang pemimpinlah yang harus menunjukkan rasa hormat. Sang pemimpin langsung marah sambil mengeluarkan skill berwarna hijau, langsung menyerang dengan aura tangan yang besar, tapi sang murid sushi menahannya, langsung mengeluarkan cairan merah, sambil berkata bahwa dirinya tidak akan berlutut. Sambil muka marahnya sang pemimpin lanjut menyerang dengan skill ulti seperti hero badang dengan pukulan bertubi-tubi hingga mengeluarkan asap hitam. Kemudian sang murid tidak mau kalah mengeluarkan ulti yang bercahaya menyelimuti tubuhnya. Lantas sang pemimpin menyuruh muridnya untuk membunuh sang murid sushi. Dia langsung melesat turun dengan aura hijau, langsung berhadapan dan berniat untuk menyerang. Tapi saat akan memulainya, tiba-tiba sang kuda datang langsung menghempaskannya hingga terpental, hingga terkapar menerjang sebuah tembok dan hancur. Sang kuda langsung mengeluarkan aura berwarna, sambil melindungi sang murid sushi, tapi sang pemimpin tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan skill yang seperti tali hingga melilit leher sang kuda, langsung menghempaskannya ke tanah hingga terkapar. Itu membuat marah murid sushi, langsung berhadapan dengan sang pemimpin, lanjut menyerang dengan skill yang berbentukan bulan sabit berwarna emas hingga mengenai leher sang pemimpin, tapi itu hanya membuatnya tergores karena memakai artefak di tangannya hingga hancur. Sang pemimpin lanjut mengeluarkan skill 1 seperti Franco Mobile Legends, langsung menariknya kemudian mencekik murid sushi hingga diangkatnya ke atas. Di saat-saat terakhir sang murid akhirnya mengingat jimat yang diberikan oleh sang MC kita, langsung menempelkannya di tangan pemimpin itu, hingga mengeluarkan cahaya yang terang. Muncullah sebuah ayam yang bercahaya langsung menghempaskan pak tua itu, lanjut menyerang dengan kecepatan tinggi, langsung berada di belakang pak tua itu, langsung menyerangnya dengan paruhnya kemudian meledak dengan area luas hingga pak tua itu tepar. Lihat sendiri, lalu datanglah sang murid pak tua itu untuk membantunya berdiri, tapi dia tidak menyerah, langsung memakan sebuah item, hingga dia pulih dalam sekejap kemudian mengeluarkan aura, langsung menerjang sang murid. Tapi datanglah MC kita, menahannya dengan tubuh bayangan hitam, langsung mencengkram pak tua itu. Karena melihat muridnya terkapar itu membuat marah MC hingga menyuruh bayangannya untuk menghajarnya ke tanah hingga mengeluarkan cairan merah, hingga mukanya tidak berbentuk. Lihat sendiri, hingga pak tua kena mental karena sang MC kita terus memukuli, hingga membuat tanah bergejolak. Lihat sendiri, sedangkan sang MC kita sedang mengobati sang murid, dengan manjanya lihatlah mukanya memerah, sedangkan sang murid pak tua memohon untuk berhenti, tapi MC kita tidak memberi ampun, langsung mengurungnya dengan skill kuning yang berbentuk banteng merah.
sedangkan Pak Tua ini terus dihajar sampai mukanya tidak berbentuk, lalu bayangan MC kita langsung memukul serangan terakhir, sampai membuat getaran dan cahaya menjulang ke atas, terus diangkatnya tubuhnya dengan memegang kepala sang Pak Tua, sambil mengatakan kepada muridnya Pak Tua untuk membawa gurunya pergi dari kediaman MC, menyembuhkan kudanya bersamaan dengan murid Susi dengan memegang sebuah boba hingga sang murid memejamkan mata. Sementara Pak Tua malah, dengan gobloknya setelah meminum pil penyembuh dia malah menantang lagi dengan mengeluarkan skill burung Garuda berwarna emas. Dia langsung menyerang, tapi dengan mudahnya MC mengeluarkan skillnya bulat seperti bola yang bermata membuat sang burung kapur dengan bulunya rontok, membuat dia panik langsung kabur dengan melesat ke atas, karena MC mengeluarkan skill dengan berwarna merah, tapi dengan mudahnya bayangan MC mengejarnya langsung menghajarnya ke bawah, hingga terpental melesat mengeluarkan cairan merah hingga menghantam tanah. Pak Tua langsung minta ampun bahwa dirinya sesama guru tidak boleh bertarung, kemudian MC tidak kenal ampun langsung mengeluarkan skill berwarna merah darah langsung menyelimuti Pak Tua itu, dijelaskanlah kenapa sang MC bisa cepat kembali, karena sang murid Susi menggunakan jimat hingga bisa tersampaikan ke MC, hingga sang MC langsung melesat dengan kecepatan tinggi seperti Goku Dragon Ball dengan efek skill berwarna kuning ditambah cahaya, kembali ke alur setelah MC menggunakan skillnya Pak Tua itu sudah tinggal pakaiannya saja, sang murid Pak Tua langsung bersujud karena masternya sudah mati. MC langsung mengatakan bahwa dirinya tidak ingin kejadian ini terjadi tapi ini adalah kesalahan Pak Tua ini. MC langsung menyuruh murid Pak Tua untuk membawa senior tertua, yang masih berlutut dan juga jangan mengatakan apapun apa yang terjadi di sini, langsung pergi kepada sang murid, sedangkan kedua murid wanita itu sangat peka karena tidak ingin mengganggu MC dengan muridnya langsung pergi. Ternyata ada yang memperhatikan pertarungan MC di atas langit seperti drone. MC langsung meliriknya terus hancur, dijelaskan bahwa yang memperhatikan pertarungan MC adalah paman dari Pak Tua pemimpin itu yang sudah mati oleh MC kita. Sang paman itu langsung memerintahkan penegak hukum aula untuk merencanakan sesuatu kita lihat saja nanti. Kembali lagi ke MC dia langsung memberikan sesuatu kepada sang murid Susi. Itu adalah ulat sutra iblis, yang ditangkap oleh sang MC itu membuat sang murid berpikir bahwa sang ulat sutra ini demon yang sangat kuat, sementara MC mengelus-ngelus ulat itu sepertinya ulat itu wanita kayaknya, sementara sang murid langsung tersipu malu dengan pemandangan yang berbahaya lihat sendiri, langsung memeluk sang MC kita, bahwa sang ulat sutra itu akan dibawa ujian oleh sang murid dengan menekan kekuatan sang ulat. Jadi MC langsung mengeluarkan skill yang membuat sang ulat menjadi kepompong, hingga berubah menjadi wanita, dengan bodi yang enak dipandang dengan pakaian putih lalu bobanya yang padat lihat sendiri, itu membuat sang murid Susi terpanas dengan keimutannya. MC langsung menyuruh sang ulat sutra untuk membimbing latihan sang murid Susi, beberapa waktu pun berakhir saung MC langsung memberi pakan kuda, dengan membayangkan sebuah item yang didapatkan dari ulat sutra itu tidak dapat dianalisa oleh sistem, lalu muncullah notifikasi sistem yang bertuliskan tugas untuk sang murid menerobos terus memenangkan ujian posisi pertama, kalau berhasil MC akan mendapatkan hadiah lihat sendiri layar notifikasi. MC langsung mengatakan bahwa sangat aneh sistem memberi misi padahal sebelumnya hanya menghitung potongan kayu bakar, itu membuat tersipu malu sang sistem, dia langsung pergi menghilang itu membuat keheranan, MC langsung ke kamarnya lanjut tidur dengan menutup matanya, kemudian muncullah sebuah cahaya yang sangat terang ternyata itu adalah sang sistem tidak disangka ternyata dia adalah seorang wanita. Dia langsung berkata bahwa dirinya sangat ingin bertemu dengan sang MC langsung menghilang lagi, 5 hari pun berlalu dengan orang-orang yang berjalan sambil mencium aroma bakar daging, ternyata itu adalah sang MC, dengan bergaya menaburkan garam sambil memakai kacamata, itu membuat jengkel sang pria berambut panjang karena di sini adalah tempat ujian, akhirnya mereka pergi meninggalkan sang MC. Sementara di tempat lain diperlihatkan seorang pria yang bernama Peng,
Dari aula Departemen BIS melirik murid cantik MC kita sambil mengatakan bahwa sangat disayangkan karena mengikuti MC kita yang tidak berguna. Dijelaskanlah Departemen BIS ini sama dengan Pak Tua pemimpin yang mati oleh MC kita. Dia langsung menyapa sang murid Susi tapi murid Susi malah pergi sambil memalingkan wajah. Itu membuat dia kena mental dengan posisi mematung. Sedangkan sang murid Susi malah menempelkan bobanya ke tangan MC sambil ngiler, karena menginginkan daging bakar itu tapi MC tidak memberikannya karena mengandung energi spiritual yang berlimpah. Itu membuat marah sang murid Peng karena diabaikan sambil memasang muka jeleknya. Kemudian muncullah seseorang yang berbadan besar, dia sama berada di Departemen BIS. Namun orang-orang heboh karena muncullah para dewi yang berboba padat. Ini dia kesukaan kita, diperlihatkan sang wanita dengan kepadatannya. Lihat sendiri, dia adalah instruktur departemen yang sama dengan sang murid wanita yang diselamatkan di hutan iblis itu. Sang nona instruktur langsung melesat menghadap MC, lalu berterima kasih untuk murid wanita yang diselamatkannya. Itu membuat waspada sang murid Susi karena muncul lagi wanita yang padat. Itu membuat iri sang pria besar dengan mengeluarkan aura merah. Kemudian muncullah sebuah pengumuman di atas aula. Dijelaskanlah bahwa ujian akan dilakukan di reruntuhan 3 klan, beserta aturannya yaitu batas waktu 2 hari dan bisa mendapatkan poin dengan berburu monster. Terus merampok murid lain juga diperbolehkan. Dan barang siapa yang sengaja menyakiti peserta lain akan dicabut nilainya kemudian disingkirkan, terus meminta pertanggungjawaban. Kemudian pengumuman selesai, selanjutnya ujian dimulai. Lalu sang murid Susi pamit kepada sang MC dengan kepadatannya. Sebelum pergi sang murid Susi merasa sangat waspada bahwa sang nona departemen terus menempel kepada MC. Lihatlah sang MC kita menang banyak dengan pelukan dari belakang, pasti mengganjal ya. Beberapa waktu berlalu di tempat ujian di hutan klan iblis, terlihat seorang pria dengan berlari disertai serangan skill. Dia langsung terpojok, ternyata dia adalah sang murid Susi, sedang membegal poin murid lain. Dia langsung berbicara dengan sang ulat sutra. Dia mengatakan apakah ada sesuatu di sana sambil berjalan menuju tempat itu. Sementara di tempat lain terlihat seorang pria dengan bertudung. Dia mengeluarkan skill kodok untuk melacak keberadaan seseorang, ternyata itu adalah sang murid Susi. Sementara di luar tempat ujian di alun-alun akademi terlihat orang-orang menonton lewat sebuah layar. Kalau di dunia kita itu seperti TV yang besar, sedangkan sang MC sedang mengobrol dengan sang nona departemen. Sang nona membicarakan murid Susi kepada sang MC bahwa apakah tidak khawatir dengannya. Dijelaskanlah oleh sang nona departemen bahwa sang MC kita ternyata adalah seorang yang kuat yang sudah membantai banyak musuh. Terjadilah keributan bahwa semua arai terputus, dan semua formasi mereka lantas memeriksa tempat itu menuju masuk ke sebuah gerbang pintu seperti teleportasi. MC pula tidak tinggal diam, dia langsung mengeluarkan bayangan hitamnya untuk masuk ke dalam portal gerbang pintu itu. Sementara di tempat ujian Susi sedang bertarung dengan seseorang yang berjubah tadi yang mencari murid Susi. Dijelaskan mereka adalah suruhan seorang, mungkin itu adalah si paman Pak Tua yang mati oleh MC kita. Lalu lanjutlah pertarungan dengan sang jubah hitam. Skill murid Susi dengan mudah dihancurkan, lanjut menyerang dengan kedua arah yang berbeda. Dengan skill di tangan yang menyerupai tangan besar langsung menerjang sang murid Susi. Karena terpojok, sang murid langsung meminta bantuan kepada ulat sutra. Sang ulat langsung mengeluarkan skill yang berwarna kemudian menerjang mereka lalu terhempas. Tim musuh tidak tinggal diam, langsung mengeluarkan aura yang besar. Tapi itu tidak cukup, sang ulat sutra dengan mudah menghempaskan mereka. Lihatlah dengan ukuran jumbo dengan kepadatannya ini berbahaya untuk adik-adik. Mereka langsung kena mental bahwa mengetahui sang ulat sutra adalah kaisar iblis. Langsung kabur, dan akhirnya sang ulat sutra kembali lagi ke bentuk kecilnya. Mereka akhirnya hendak berangkat. Kita kembali dulu ke beberapa hari sebelum ujian. Kita akan menyaksikan adegan yang berbahaya. Diperlihatkanlah sang ulat dengan sang murid mereka sedang bermain, tidak dijelaskan mereka bermain apa.
Tapi itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Sang ulat sutra hanya menyembuhkan sang murid, dengan cara seperti ini. Lihat sendiri dengan ekspresi dengan bobanya yang padat, kemudian lanjut ke bawah ke titik di mana para wanita suka itu membuat sang murid berteriak imut. Oke, lanjut lagi ke masa kini di tempat ujian di mana orang berjubah itu sedang mencairkan temannya yang terkena skill ulat sutra yang membeku. Kemudian dia merasakan hawa membunuh. Dia langsung menoleh, ternyata itu adalah sang bayangan MC kita dengan aura merah langsung membunuh mereka. Sayang sekali tidak diperlihatkan pembunuhannya, tapi diperlihatkan roh mereka dibawa oleh sesuatu. Apa itu saya tidak tahu. Sang bayangan MC langsung melihat ke atas, itu adalah mata besar seperti drone di dunia kita, langsung menghancurkannya. Sementara di tempat lain yang punya mata besar itu langsung mengeluarkan cairan merah. Dia adalah paman Pak Tua yang dibunuh oleh sang MC. Dia pun batuk-batuk dengan mukanya yang kayak gini. Lihat sendiri, kembali ke sang murid. Mereka berdebat karena kan tersesat. Dijelaskan mereka berdua buta map. Sang ulat sutra terus mengomel menyalahkan sang murid, hingga sang murid terbawa suasana balas mengomel, hingga sang ulat sutra mengeluarkan skills langsung menyerang sang murid, membuat sang murid Sushi kaget. Ternyata itu hanya salah paham. Di belakang sang murid Sushi ada sebuah makhluk yang berbentuk seperti cumi yang diberi nama serangga beracun. Pada akhirnya sang murid mengetahui bahwa kemungkinan harta karun ada di sini. Dia langsung mengeluarkan skill kilat yang bercahaya langsung menunjukkan sebuah pintu. Akhirnya sang wanita ulat langsung mengeluarkan pedang yang terbuat dari energi cahaya. Dia bermaksud untuk masuk ke dalam sebuah pintu yang besar, kemudian langsung menyerang dengan skill yang bertubi-tubi langsung membuat ledakan dengan sombongnya. Tapi sangat disayangkan skillnya itu tidak bisa menghancurkan pintu besar yang masih belum tergores. Itu membuat sang wanita ulat kesal lanjut menyerang bertubi-tubi. Dengan muka lucunya ia menengok lagi pintu itu tapi masih belum tergores sedikit pun. Dia langsung marah-marah membuang pedangnya lalu menendang-nendang sebuah pintu itu dengan tingkah lucunya. Tapi saat sang murid Sushi mengeluarkan skill mengarahkannya ke sebuah batu, sang pintu langsung terbuka kemudian mereka berdua masuk. Terlihatlah sebuah pilar yang menjulang tinggi beraurakan hitam yang menakutkan, yang tertuliskan pola. Saya juga tidak tahu apa itu, kita lihat saja nanti. Dijelaskanlah pilar apa itu. Ini adalah sebuah segel iblis, tapi dengan bodohnya sang wanita ulat menghancurkan segel itu, dengan cara menghancurkan sebuah patung burung hantu. Terjadilah retakan dari pilar itu, hingga mengeluarkan aura di tempat pulau mengapung. Sebari mengeluarkan akar besar yang beraurakan ungu hitam, itu membuat panik para pengurus panitia perencana ujian karena terjadi fenomena aneh. Dijelaskan bahwa muncul kaisar iblis tingkat tinggi. Para pengurus langsung pergi menuju tempat ujian, jadi menurut saya itu adalah iblis yang segelnya dirusak oleh sang wanita ulat. Benar atau salah kita lihat saja nanti. Oke, kembali lagi ke cerita, sehingga muncullah sebuah layar hologram. Itu adalah ketua panitia menanyakan apa yang terjadi di reruntuhan ujian. Akhirnya Pak Tua Panitia turun tangan menyuruh para master menyelamatkan para murid yang berada di reruntuhan ujian yaitu Pulau Mengapung. Sementara di tempat lain diperlihatkan sang murid wanita yang sedang menahan akar itu yang berwarna ungu. Ternyata sang MC ada di sana menanyakan apakah melihat muridnya, dan para murid wanita menjawab bahwa mereka tidak melihatnya. Kembali ke tempat sang murid Sushi dikarenakan segelnya rusak. Sang kaisar iblis dengan bentuk sebuah pohon dan akar lalu mengeluarkan aura ungu, memancarkan intimidasi dengan akar-akar yang menyebar sambil mengucapkan dunia ini milikku. Itu membuat kewalahan sang wanita ulat, dan dia kepikiran untuk meninggalkan sang murid tapi dia tidak bisa karena tidak tahu cara menjelaskannya kepada monster tua alias MC. Sang kaisar langsung menyerang dengan telunjuknya langsung mengeluarkan sebuah cahaya seperti laser yang melesat, langsung ditahan oleh sang wanita ulat dengan terpojok. Sang kaisar iblis sejenak berhenti menyerang langsung menanyakan kenapa sang wanita ulat melawannya padahal sesama ras sambil mengeluarkan aura yang besar.
sang wanita ulat tidak menjawab langsung membuat Bunshin Kaya Naruto membawa sang murid melesat kabur, kemudian wanita ulat akan menahan sang kaisar dengan menghadapinya, berniat menggunakan segel terlarang yang diberitahu oleh MC, dengan menusuk perutnya hingga mengeluarkan cairan merah keluarlah sebuah cahaya yang berpolakan emas, sementara di tempat lain terlihat seseorang tertusuk oleh akar, dengan menembus dadanya hingga tergantung, kemudian sang akar itu merasuki tubuh pria itu hingga menjadi monster iblis, lalu muncullah rombongan ketua panitia ujian. Sang monster langsung menyerang tapi dengan mudahnya dengan sekali tebasan langsung hancur oleh sang ketua. Dengan skill berwarna hijau, namun itu tidak berpengaruh karena masih banyak bermunculan dari dalam akar itu, kemudian sang ketua mengeluarkan skill formasi pedang dengan skala besar dengan bermunculan sebuah pedang yang banyak itu untuk menahan sang monster akar. Kemudian muncullah sang MC, dijelaskanlah sang MC berniat masuk menerobos untuk mencari sang murid. Dia meminta izin kepada sang ketua, dan sang nona dengan kepadatannya berniat mengikuti sang MC mencari sang murid. Sang ketua akhirnya mengizinkannya. Kembali ke tempat kaisar datanglah sebuah serangan dengan skala besar, itu langsung membuat kawah namun sang kaisar masih baik-baik saja, dia langsung melirik kepada seseorang yang menyerang dirinya ternyata itu adalah bayangan hitam MC kita, akhirnya mereka akan melakukan buy one, sang bayangan MC langsung mengeluarkan skill yang seperti jurus Pain di Naruto, yang menarik sang kaisar kemudian muncullah ledakan yang sangat besar hingga memancarkan gelombang berwarna emas, berpindah ke tempat lain sang wanita ulat sepertinya dia telah mati tapi dengan cerdiknya dia membuat kepompong, dengan muncul dari mulutnya, kemudian terjatuh ke tanah dan terjadilah adegan berbahaya untuk adik-adik, dia hidup lagi dengan keluar dari kepompong itu ditambah sinar dewa yang menyilaukan lihat sendiri. Kemudian dia merasakan sakit kepala dengan sinar dewa yang menyorotinya, lalu muncullah Bunshin yang dibuat oleh sang wanita ulat, dia memberitahu untuk mengikutinya ternyata itu adalah sang murid yang terbaring di semak-semak, dengan keadaan tidak sadar karena ditumbuhi oleh akar-akar itu, hingga membuat panik sang wanita ulat, dijelaskan bahwa sang murid Sushi telah terinfeksi aura iblis. Sang wanita ulat bergumam di dalam pikirannya bahwa dirinya berniat untuk kabur karena dirinya dianggap seperti hewan peliharaan oleh MC, kemudian membatasi makanannya juga kediamannya pun lusuh, tapi sang wanita ulat tidak jadi kabur dia langsung membawa sang murid dengan terbang ke atas, kembali ke MC kita ternyata sang kaisar masih hidup meski telah diledakkan. Dia lanjut terbang dengan kecepatan tinggi kemudian muncullah sebuah skill yang berbentuk guntur langsung menyambar dirinya langsung melesat ke bawah terkapar di tanah, hingga mengeluarkan asap dari tubuhnya, tapi dia masih bertahan langsung menatap bayangan MC yang di atas kemudian keduanya mengeluarkan skill terjadilah benturan, lalu muncullah MC dengan seorang pria yang berikat kepala yang terus mengoceh, hingga membuat MC jengkel langsung memberi jimat agar dia tidak sadar, kembali lagi ke Kaisar Iblis dia mengeluarkan skill yang berarea luas yang berwarna kuning, langsung menyerang bayangan MC dengan tangan-tangan besar, kemudian datanglah serangan yang berwarna hijau seperti pedang yang besar langsung menerjang energi iblis hingga menghilang, ternyata itu adalah MC kita dengan terbang di atas, langsung mengembalikan bayangannya ke tubuhnya, lanjut mengeluarkan skill yang berwarna kuning langsung mengikat Kaisar Iblis, dijelaskan skill ini adalah skill pengikat immortal. MC langsung mengeluarkan skill berwarna kuning hingga Kaisar meminta ampun. Kemudian datanglah sang wanita ulat dengan membawa sang murid, langsung memberikan kepada MC sambil menangis karena tidak bisa melindungi murid Sushi, membuat MC marah langsung mengeluarkan skill yang berbentuk pintu yang besar berwarna ungu, langsung menarik sang kaisar kemudian melahapnya, sementara itu sang murid Sushi berteriak langsung menyerang MC kemudian menggigitnya, tapi itu menjadi obat untuk sang murid karena akar dalam tubuhnya terbakar, kemudian MC terkena infeksi itu karena terkena gigit di leher, namun muncullah sistem memberitahukan bahwa terdeteksi virus hingga akan mulai pembersihan.
Sementara itu di dalam tubuh MC sedang memulai pemusnahan virus itu membuat kena mental Kaisar Iblis, dia langsung terbakar oleh skill berwarna hijau yang menjulang ke atas, beberapa waktu berlalu akhirnya mereka sudah pada kembali, terlihat sang murid yang memegang matanya yang terkena virus itu menjadi buram, dia membayangkan bahwa dirinya menjadi beban dia bertekad akan menjadi lebih kuat. Lalu muncullah sang wanita ulat karena sang murid bercanda dengan menutup matanya sambil berkata lihatlah Siklop, dijelaskan Siklop itu seperti hero di Mobile Legends yang matanya satu, hingga sang wanita ulat memukulnya sang murid, sambil berkata jangan membuat lelucon seperti itu langsung tertidur, kemudian siang menjelang terlihat sang MC, sedang membelah sebuah kayu seperti biasa dan muridnya bersama sang ulat, murid Susi terbatuk dikatakan dia pilek, sang MC pun khawatir dia berencana akan ke pemandian air panas, beberapa waktu berlalu keesokan harinya di tempat pemandian air panas, terlihatlah pemandangan kesukaan kita dengan sang murid bersama wanita yang lain dan sang ulat yang berdiam diri di bobanya murid Susi, hingga menarik sang kain itu hingga terlihatlah pemandangan yang berbahaya yang terlihat berkilau, hingga sang ulat dilemparnya ke tempat penyimpanan pakaian, dan akhirnya sang murid pergi menuju ke air panas, hingga terjadilah pemandangan yang berbahaya hingga saya potong gambarnya maaf kawan kalau ingin lihat fullnya baca sendiri di web legal di tempat kalian, kembali ke alur kemudian datanglah para kakak senior hendak bergabung mandi, dibarengi dengan langit yang penuh bintang-bintang, dan terjadilah permainan siram-siraman hingga membuat handuk sang senior terjatuh, hingga terlihat pemandangan berbahaya dengan sinar dewa ditambah kepadatannya, lalu terlihatlah makhluk yang seperti kodok yang sedang menonton, hingga sang murid Susi bertanya makhluk apa itu, dijelaskanlah oleh sang senior makhluk itu adalah iblis kecil bertugas untuk membersihkan air panas itu bisa memberi mereka makan. Itu membuat sang murid Susi ragu apakah benar begitu. Tak lama kemudian muncul lagi sang wanita yang terlihat pendek tapi berisi dan padat langsung duduk dengan menyilangkan kaki dengan pemandangan yang menyilaukan, dia adalah dari aula Departemen Seni, dia langsung ngata-ngatain MC kita dengan sebutan orang udik sama dengan muridnya, tapi sang murid tidak menanggapinya, dijelaskanlah udik itu apa saya cari di Google, orang desa yang bertempat tinggal jauh dari keramaian kota, orang dusun, orang yang bertempat tinggal di hulu sungai, orang yang kurang tahu sopan santun, orang bodoh, kemudian sang senior murid Susi membela sang MC kita katanya, sang wanita Departemen Seni hanya melampiaskan ke murid Susi karena tidak mampu bersaing dengan sang MC, kemudian sang nona Departemen Seni memberitahu bahwa dirinya tidak sengaja melihat MC dengan nona guru Master Aula, membuat murid Sushi terkaget, sementara di tempat lain MC nampak berkeringat bersamaan dengan nona guru dengan posisi mencurigakan, ternyata itu hanya salah paham kita mereka hanya mengobrol dengan ruangan yang sama, kemudian nona guru selesai mandinya lanjut menuju MC, dijelaskan sang nona guru mendekati MC hanya untuk merekrutnya untuk menjabat sebagai ahli penanggung jawab di tempatnya dengan posisi yang membuat salah paham, tapi MC menolaknya karena tidak mungkin meninggalkan muridnya, langsung muncul murid Sushi sambil menangis langsung membawa MC pergi meninggalkan nona guru, membuat sang nona guru keheranan sedangkan murid-muridnya melirik nakal dengan kepadatannya. Beberapa waktu berlalu di malam hari di puncak gunung terlihat murid Susi sedang berlatih dengan tubuhnya diselimuti oleh cahaya kuning, dijelaskan MC kita mengajarkan teknik yang baru diteliti olehnya karena itu ada efek sampingnya, itu bisa membuat pikiran yang liar jadi diberitahu untuk mengendalikan hatinya. Namun tidak lama kemudian murid Susi langsung menyerang MC dengan menindihnya sambil berekspresi yang mencurigakan kemudian mengatakan mari punya anak. Sambil menaikkan gaunnya hingga terlihat berkilau, hingga terjadilah adegan yang berbahaya dengan murid Susi yang terus memojokkan MC, dengan bobanya ditempelkan ke badan MC kita, membuat menikmatinya mungkin saya tidak tahu. Adegan pun semakin berbahaya dengan membuka bajunya sedikit hingga terlihat sebuah boba yang berkilau dibarengi aura yang bercahaya,
Karena murid Sushi terus menyerang, hingga MC yang mulai bertindak dengan mengeluarkan skill langsung masuk ke dalam kepala murid Sushi hingga dia pingsan. Akhirnya malam pun berakhir. Keesokan harinya di tempat gunung alam rahasia, dijelaskan mereka akan dikirim ke tempat acak di dalam gunung alam rahasia ini untuk mencari sumber daya. Kemudian MC memanggil murid Sushi, diberitahukan untuk jangan terlalu serakah mencari sumber daya yang terpenting kembali berkumpul lagi di sini. Tapi murid Sushi terkaget karena dia lagi membayangkan kejadian semalam. Dia sangat malu karenanya dia langsung pergi. Kemudian datang junior yang memberitahu sang senior wanita bahwa ada seseorang yang menyerang tempat ini di luar. MC akhirnya menuju keluar dan melihat seorang wanita dengan bodi yang padat dari bawah sampai ke atas. Dia adalah penatua dari istana bersamaan dengan para bawahannya. Dijelaskan dia adalah mantan wakil instruktur tapi disebutkan dia adalah pengkhianat sekte. Sang senior langsung mengatakan bahwa seorang pengkhianat tidak perlu ada di sini. Itu membuat marah sang wanita istana, langsung mengeluarkan sebuah item yang runcing berwarna hijau, langsung ditembakkannya ke arah senior hingga melesat. Itu hampir mengenai wajah senior tapi MC langsung menghentikannya hingga itu terpental ke atas, terus menangkap benda itu ternyata adalah sebuah seruling. MC langsung memainkannya. Itu terdengar merdu di telinga murid-murid. Itu membuat marah wanita istana hingga mengeluarkan skill yang berbentuk tentakel yang bermulut penuh gigi, langsung menyerang MC tapi dengan mudah MC menghempaskannya dengan alunan seruling, hingga terpental membuat bajunya robek, kemudian ditangkap oleh seorang pria. Dia langsung mengambil keuntungan dalam kesempitan, dengan memegang sebuah boba dengan muka mesumnya. Mereka akhirnya mundur serentak bersamaan, kemudian MC berkata bahwa dia akan memberikan seruling ini kepada senior wanita tapi setelah membereskan alam rahasia ini, itu membuat para ciwi-ciwi iri dan juga ingin diberikan juga. Akhirnya mereka pun akan berangkat dengan memasuki sebuah portal yang berwarna ungu, bersamaan dengan murid Sushi berpamitan kepada sang MC, berpindah ke tempat lain di tempat sang wanita istana. Dia sedang mengajar sang pria yang telah mengambil keuntungan darinya, sementara sang pria dia senyum sambil mengeluarkan cairan merah. Akhirnya sang wanita istana akan masuk juga ke dalam alam rahasia itu, dengan pakaian yang kurang bahan karena pakaiannya telah hancur oleh MC. Ini membuat bobanya terlihat indah, kemudian para bawahannya bersorak untuk penyemangat mungkin. Kembali ke MC kita, dia menyusul masuk ke alam rahasia sendiri dibarengi munculnya sebuah tugas dari sistem lihat sendiri, sementara di tempat lain terlihat sebuah skill yang berwarna hijau meledak. Terlihatlah seorang wanita dengan menginjak seorang pria dengan kepadatannya. Dia langsung menyerang sang senior wanita dengan tentakel yang bermulut gigi. Kemudian senior wanita menahannya dengan mengeluarkan skill dari suling itu yang beraura hijau. Tapi itu tidak bisa menahannya, langsung tembus hingga terjadilah adegan yang berbahaya. Tentakel itu langsung melilit senior wanita hingga dia berekspresi yang mencurigakan, dengan bobanya yang dililit hingga itu menonjol. Kemudian sang wanita itu menghampiri sang senior terus memegang bobanya dari belakang, kemudian ganti gaya dengan posisi yang berbahaya, terus memukulnya hingga sang senior kesakitan sambil mengeluarkan cairan dari mulut. Terus berlanjut wanita tentakel lanjut mengeluarkan sebuah alat. Saya tidak tahu alat itu apa, kita lihat saja. Kemudian datang serangan sebuah ikan yang menembus dada sang wanita tentakel hingga mengeluarkan cairan merah. Dia langsung terkapar di tanah. Ternyata itu adalah MC kita, dengan membawa sebuah ikan di ranjangnya. Kemudian lanjut menghampiri senior wanita. Akhirnya mereka barengan untuk mencari yang lainnya. Sementara di tempat lain terlihatlah sebuah petir yang besar menyambar hingga mengeluarkan gelombang. Ternyata itu adalah skill murid Sushi dengan kepadatannya. Kemudian sang wanita ulat memegang pundak murid Sushi hingga ia terkaget, sehingga mereka berdebat. Dijelaskan murid Sushi berlatih mati-matian agar tidak menjadi beban lagi seperti Sakura di Naruto, hingga tangannya terlihat luka-luka.
hingga sang wanita ulat mengatainya, "Mengapa kau begitu bersikeras mengejar monster tua itu alias MC?" Itu membuat tersipu malu murid Sushi. "Mungkinkah ada perasaan kepada MC kita? Kita lihat saja nanti." Lalu muncullah seseorang dengan rombongannya. Mereka langsung mengatakan kepada sang murid dan wanita ulat untuk ikut bersamanya kalau tidak ingin menderita. Sang wanita ulat pun menolak lantas mengeluarkan aura kilatan. Kemudian muncullah sebuah serangan ke tanah hingga hancur. Itu adalah senjata yang besar. Lanjut menyerang lagi, menerjang sang wanita ulat hingga dia terpental menabrak tanah hingga dia terkapar. Lalu muncullah seorang wanita dengan boba tepos. Pemilik senjata itu dia adalah sang demon dengan pemandangan matahari yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian di gua tempat rombongan itu, mereka sedang mengelilingi sebuah aura yang berwarna hijau, dan terlihatlah sang murid Sushi yang diikat di atas persamaan dengan wanita ulat tergantung di atas. Dijelaskan wanita ulat mengikat diri sendiri bersamaan dengan murid Sushi, agar mereka aman karena sang wanita ulat sudah memakai jimat lokasi agar MC menolongnya. Kemudian sang demon marah-marah karena mereka berdua berisik. Tidak lama kemudian datanglah dua orang menanyakan apakah membuka segelnya berhasil. Jadi cahaya hijau itu yang dikelilingi rombongan adalah sebuah segel. Segel apa tidak dijelaskan, kita lihat saja nanti. Jadi cara membuka segel itu adalah dengan memakai jiwa manusia. Karena jiwanya masih kurang, mereka berniat memakai jiwa para murid wanita akademi. Sang wanita hitam langsung memerintahkan bawahannya untuk membawa sang murid wanita itu. Saat mereka hendak membawa sang murid wanita, muncullah sebuah sambaran petir berarea luas membuat mereka terkapar. Itu membuat sang wanita hitam bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia pun meminta bantuan lagi kepada demon wanita. Tapi sang demon tidak akan bekerja secara gratis, jadi dia disuap dengan sebuah makanan. Tidak dijelaskan makanan apa itu. Kemudian seorang pria bermata satu mengeluarkan jiwa-jiwa yang beraura hijau. Itu langsung membuka segel dan muncullah sebuah cahaya hijau yang besar dengan tulang-tulang. Kemudian muncullah monster yang berbentuk rangka tulang. Dia diberi nama Soul. Sang pria itu bersama bawahannya langsung membungkuk hormat kepada sang Soul itu. Dia meminta sebuah jiwa langsung mengeluarkan skill dari tangannya untuk menyedot jiwa sang wanita hitam. Sang wanita hitam langsung meminta bantuan kepada sang demon. Dia langsung melesat memutuskan skill hijau itu. Mereka pun langsung kabur dengan masuk ke dalam sebuah skill berwarna ungu sambil langsung membawa sang murid Sushi. Hingga sang wanita ulat tertinggal, dia terus melindungi para murid yang diikat. Kemudian datanglah sebuah serangan hingga membuat gua itu jebol. Itu adalah sebuah kapak yang besar, dan muncullah MC kita yang berdiri di atas dibarengi cahaya terang dari langit. Itu membuat panik sang Soul. Mungkinkah pernah bertemu dengan MC kita? Lihat saja. Kita berpindah dulu ke masa lalunya sang murid Sushi. Terlihatlah dua orang wanita, mereka adalah sahabat baik, tapi kemudian mereka bertarung karena perbedaan pendapat. Sang wanita berambut hijau adalah murid Sushi. Dia berencana menaikkan kultivasinya ke ranah keabadian dengan cara yang menyimpang, tapi sang sahabat menghentikannya. Itu membuat marah sang murid Sushi. Kemudian terjadilah pertarungan. Murid Sushi menyerang dengan sebuah pedang menancap ke dada sahabatnya. Tapi dia masih bisa bertahan. Kemudian murid Sushi kegirangan karena sebentar lagi akan naik tingkat, tapi itu gagal karena sahabatnya mengambil sebuah item yang berwarna kuning dari tumbuh sushi jadi kurang satu. Itu membuat tidak lengkap karena ada dua di tangan murid Sushi, kurang satu lagi. Murid Sushi terus mencari keberadaan sahabatnya dengan menaiki sebuah sabit yang besar seperti bulan. Karena tidak ketemu-ketemu, dia langsung mengeluarkan skill yang seperti gerhana bulan berniat melacak keberadaan sahabat. Kemudian sang sahabat karena sudah ketahuan langsung mengeluarkan skill seperti naga air, berniat menghalangi skill gerhana itu, tapi dengan mudah murid Sushi menghancurkan naga air itu hingga hancur membuat tanah terbelah-belah.
sang sahabat terus kabur di dalam air dengan kecepatan tinggi, kemudian murid Sushi tidak tinggal diam, dia mengeluarkan skill yang banyak berwarna ungu, itu membuat sang sahabat terpojok langsung mengeluarkan skill berarea luas berwarna hijau, mereka lanjut bertarung akan menunjukkan pendapat siapa yang benar, terjadilah benturan skill dengan dua warna, tidak lama kemudian sang sahabat terkapar dia mati, hingga sang murid Sushi meminta maaf karena tidak mendengarkannya. Oke, kembali lagi ke masa kini terlihat sang murid Sushi menangis karena mengingat masa lalunya, kemudian muncul seseorang di belakangnya ternyata dia adalah sahabatnya yang mati, itu membuat kaget murid Sushi, di waktu yang sama di tempat lain terlihat sebuah ledakan yang besar, ternyata itulah MC yang menanyakan di mana muridnya sambil menarik seorang pria. Kemudian sang wanita pemimpin rombongan itu memberitahu MC mungkin saja sang murid sudah menjadi makanan bagi tuannya, itu membuat MC marah langsung mengeluarkan skill berwarna merah, langsung menyerang pemimpin itu kemudian MC menerjang seperti akan menyerang bobanya, tapi wanita pemimpin itu langsung mengeluarkan sebuah ranting yang berbentuk akar berwarna putih cerah. Lantas meminta bantuan kepada demon kecil itu langsung muncul senjata yang besar ke arah MC hingga tanah berlubang. MC langsung menghindar kemudian menengok dari bawah terlihatlah sang wanita loli di atas, lantas wanita loli itu turun menghampiri sang wanita pemimpin, sambil mengatakan bahwa karena barang suapannya sudah habis jadi ini pertolongan terakhir, barangnya itu disebut ranting itu sebuah akar yang berwarna. Lantas MC langsung menanyakan kepada demon itu di mana muridnya, tapi demon itu tidak menjawab malah mengejeknya dengan membuka matanya dengan tangan, itu membuat jengkel MC langsung mengeluarkan skill seperti Pain di Naruto langsung menarik loli itu hingga sampai ke tangan MC, lantas MC memukulnya dengan cara memukul bagian bawah sang loli itu dengan mengeluarkan aura. Dengan muncul raksasa di belakangnya yang berwarna emas yang besar, itu membuat berteriak loli itu hingga mengeluarkan cairan dari mulutnya, karena belum menyerah MC terus memukulnya dengan ekspresinya yang mencurigakan, tapi dia terus melawan dengan tutup mulut tidak memberitahu keberadaan muridnya hingga MC terus memukulinya hingga menyebar aura emas di sekitar, pada akhirnya dia menyerah sambil memegang bagian bawahnya dia memberitahu MC, dia hanya membantu tim musuh karena dirinya punya hutang budi kepada mereka. MC terus mendesak untuk mengantarnya ke tempat muridnya, tapi kemudian pemimpin wanita ini merencanakan sesuatu langsung mengeluarkan skill skala besar yang berwarna merah, hingga muncul sebuah tangan yang besar mencengkram MC bersamaan dengan loli itu, ini dia makhluk yang besar itu yang berwarna merah yang dikendarai wanita itu bersamaan MC yang dipegangnya. Kemudian dia membuka mulutnya bersamaan monster itu akan memakan sang loli bersamaan dengan MC kita, tapi MC tidak tinggal diam dia langsung mengeluarkan aura emas hingga mulutnya itu hancur, kemudian turun ke bawah dengan dilindungi pelindung emas, tapi monster itu sangat kuat dia bergenerasi lagi kembali utuh. Mereka berlanjut saling menyerang dengan MC mengeluarkan skill pedang berwarna emas yang banyak itu membuat hancur tubuh monster itu, tapi sang wanita itu masih hidup sambil tersenyum dia berubah menjadi wanita bertanduk dengan di bawah kakinya penuh dengan mata, langsung menyerang MC dengan tentakel langsung menembus perisai MC hingga melilit mereka. Lihatlah sang loli yang dijerat dengan posisi yang mencurigakan, sehingga dia melemah hingga mengeluarkan cairan dari mulutnya, dijelaskan tentakel merah itu bisa menyerap energi orang lain sehingga mereka akan lemas. Wanita bertanduk itu kemudian mulai menyerap energi MC, lalu MC sengaja membiarkan energinya diserap hingga wanita bertanduk itu kewalahan langsung mengeluarkan cairan dari mulutnya, hingga membuat dia hancur berserakan. Tapi dia belum mati dia terus bergenerasi membuat MC jengkel langsung memuncratkan darahnya, hingga keluarlah avatar berwarna emas yang memegang sebuah senjata. Jadi MC langsung menyegelnya karena tidak bisa dibunuh, kemudian mengeluarkan kampaknya kemudian menebas-nebas sekitar hingga membuat hancur area itu.
MC lanjut mengeluarkan skill yang berwarna terus diarahkan ke wanita itu hingga dia menyusut menjadi kecil, menjadi seukuran tangan. Jadi MC sudah menyegelnya, sekarang dia hanya boneka yang penuh aura, langsung diserahkannya kepada loli itu, lanjut diserapnya olehnya, langsung keluarkan aura kuning dibarengi cairan dari mulutnya, sehingga dia lemas dengan ekspresi yang mencurigakan hampir berjalan dibantu dengan senjatanya. Dijelaskan MC menyerahkannya untuk sementara kepada sang demon loli itu, nanti akan diambil lagi untuk kultivasi muridnya. Sang loli pun tidak tinggal diam karena dia hanya memilikinya untuk sesaat, menjilati boneka wanita itu hingga dia mengeluarkan cairan dari mulut, berpindah ke tempat sang murid suci. Terlihat sahabat murid suci merasakan bahwa ada penyusup yang masuk, kemudian tempat itu hancur. Lanjut muncul MC yang menanyakan, apa kau yang menculik muridku? Sang sahabat langsung menyuruh sang MC sebagai gurunya harus melarang murid suci untuk berkultivasi keabadian dikarenakan sahabatnya takut murid suci melakukan kultivasi menyimpang lagi. MC langsung mengatakan bahwa dirinya tidak akan melarang apapun karena dirinya tidak akan membiarkan terjadi apapun pada murid suci. Sang sahabat langsung marah karena dirinya adalah sahabat sehidup semati, dan tidak ada untuk bicara omong kosong. MC langsung marah dikatakan bahwa dirinya adalah gurunya jadi pasti punya hak, sembari mengeluarkan aura kuning hingga membawa kesadaran sahabat suci ke dalam alam sadar MC kita. Di dalamnya terdapat kayu yang besar dan banyak. Kayu ini adalah yang sudah ditebang MC bertahun-tahun. Lantas MC membujuk sahabat suci untuk mempercayakan murid suci kepadanya dan memberikan waktu untuk berpikir. Mereka pun kembali ke kesadarannya. MC langsung mengelus kepala sang murid, langsung merasakan kehadiran seseorang. Itu adalah sang wanita hitam yang sembunyi. Dia langsung terkaget karena ketahuan, bahkan sahabat suci pun tidak merasakan bahwa ada yang bersembunyi. Dia langsung diikat dengan skill. Lalu berteriak bahwa dia masih punya formasi darah monster besar, yaitu wanita yang bertanduk, tapi dia terkaget karena MC sudah menangkap wanita bertanduk itu. Karena tidak ada cara lain, dia langsung menghancurkan sebuah item. Itu adalah segel kesadaran sang sahabat suci, sehingga dia langsung mengamuk menjadi besar mengeluarkan aura ungu hitam, langsung melirik ke belakang dengan mata merah, sementara sang wanita hitam terus tersenyum kegirangan sambil bilang, kalian semua matilah. Karena berisik terus, MC langsung menyumbat mulutnya dengan alat yang mencurigakan. Bahkan sang demon loli pun disumbat mulutnya dengan alat itu, sementara MC mengeluarkan pelindung emas karena ada serangan dari sang sahabat yang lepas kendali. Dia mengeluarkan skill berwarna ungu hitam yang banyak menyerang ke arah MC. Lanjut dengan serangan tangan yang besar, MC tidak tinggal diam, dia mengeluarkan aura di tubuhnya. Terjadilah ledakan yang besar berwarna ungu, kemudian terjadilah adegan yang tak terduga. MC memeluk sang sahabat itu bersamaan mukanya menempel ke bobanya. Itu membuat sang sahabat tersipu karena MC menyuruhnya jangan bergerak. Itu membuat salah paham sang sahabat, namun MC mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud melakukannya, karena hanya menemukan masalah di tubuhnya. MC mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan tubuhnya, tapi tidak di sini. MC mengajak untuk kembali ke sektenya bersamanya. Kemudian MC mendekati wanita hitam itu, langsung mengeluarkan skill. Langsung melesat ke dalam perutnya. Itu membuat dia berteriak sambil mengeluarkan cairan dari mulutnya hingga terduduk, kemudian meninggalkannya. Mereka berencana kembali ke akademi. Kemudian sang sahabat telah memilih pilihannya. Dia sambil memberi hormat dia akan ikut bersama MC, membuat murid suci bahagia. Lanjut membungkuk memohon untuk menjadikannya murid. Karena MC akan menolak sang sahabat itu, tiba-tiba sistem muncul memberi tugas untuk merekrut murid. Itu membuat MC kaget sambil mengatakan, kau sengaja membuat tugas ini. Beberapa waktu kemudian di tempat lain terlihat sang wanita hitam kesakitan sambil mengeluh bahwa dia akan membalas apa yang terjadi.
kemudian muncullah pria yang bermata satu. Dia langsung berubah menjadi monster yang bisa merasuki tubuh seseorang, lalu dia bermaksud merasuki tubuh sang wanita hitam dan menjadi dirinya, dan terjadilah teriakan. Tidak diperlihatkan apa yang terjadi. Kembali lagi ke tempat MC, terlihat sebuah portal dan muncullah peti langsung terjatuh. MC langsung memerintahkan para wanita untuk membawa peti itu ke tempatnya, sementara di luar wanita ulat sembunyi karena takut kepada Demon Loli itu, karena dia sebelumnya memberikan sebuah tanaman yang membuatnya sakit perut. Kemudian datanglah Demon Loli itu langsung menghajar wanita ulat itu. Tidak diperlihatkan cara menghajarnya, sementara di tempat MC dia mengeluarkan skill kemudian menyerap aura ungu peti itu. Ternyata peti itu adalah sahabat Sushi. MC lanjut memerintahkan untuk membuka pakaian kedua murid wanita itu, membuat mereka tersipu malu. MC pula membuka pakaiannya sambil mengatakan, bagaimana melakukannya tanpa membuka pakaian. Itu membuat salah paham kedua murid wanita, sambil bergumam bahwa mereka masih belum berpengalaman dan juga yang pertama kalinya. Mereka pun akhirnya membuka semua pakaiannya termasuk daleman. Itu membuat MC kaget sambil mengatakan kenapa semuanya dilepas, setidaknya sisakan dalaman saja. Akhirnya mereka kembali memakai dalaman sambil meminta maaf bahwa mereka memikirkan sesuatu yang tidak bersih. Mereka akhirnya melanjutkan pengobatannya dengan posisi yang mencurigakan dengan keringat yang banyak. Kemudian lanjut giliran sang sahabat, dia langsung berteriak dengan ekspresi yang mencurigakan. Sementara di tempat lain terlihatlah wortel yang bercahaya. Ternyata itu adalah makanan yang akan diberikan kepada Demon Loli. Sang Demon Loli langsung memakannya hingga berbinar-binar karena mengandung energi spiritual yang melimpah. Akhirnya sang Demon Loli berencana untuk memberikan energinya kepada yang punya wortel agar dia naik tingkat, dan melihat wortel yang dihasilkannya apa energi spiritualnya akan meningkat juga. Kembali ke MC diperlihatkan sebuah boba yang berkilau. Mereka pun sudah selesai pengobatannya. Terlihatlah pemandangan yang berbahaya. Sahabat Sushi sudah pulih tubuhnya sekarang kembali normal dan padat. MC pun bergumam bahwa sangat susah mengobati murid Alice hingga membuat energi spiritualnya hampir habis. Tiba-tiba muncullah sebuah energi yang berwarna hijau menjulang ke atas membuat MC menoleh keluar. Sementara di tempat lain terlihat muncul seorang wanita berkulit hitam yang padat keluar dari cahaya itu. Dia mengeluh karena bobanya sangat besar sehingga dia ingin sama seperti Demon Loli. Itu membuat kena mental Loli itu hingga terdiam, sementara wanita ulat menertawakannya sambil menahan tawa. Itu membuat marah Demon Loli langsung mengeluarkan aura hijau. Dia langsung menyerang boba wanita hingga bergoyang. Sang ulat lanjut mengatakan apakah ini kemarahan dada rata, hingga Demon Loli semakin marah hendak menyerang wanita ulat, tapi dihentikan oleh MC langsung menarik dan mengangkatnya. Sang wanita ulat langsung mengadu kepada MC bahwa dirinya dikertak oleh mereka berdua katanya. Lalu datanglah wanita wortel langsung menerjang wanita ulat sehingga dia terpental jauh. Dia marah karena wortelnya selalu dicuri oleh wanita ulat. MC langsung mengelus kepalanya memujinya sambil mengatakan bahwa sang wanita wortel harus menghormati senior wanita ulat dan menghormati yang tua. MC lanjut bergumam di pikirannya karena kelahiran Demon, demonya itu adalah wanita wortel yang baru saja naik tingkat. Itu akan membuat khawatir banyak orang. Sementara di tempat lain di waktu yang sama rombongan para ketua aula departemen itu terbang melesat. Mereka merasakan kelahiran Demon yang menunjukkan ke arah kediaman MC. Mereka terus mengoceh menjelekkan MC. Itu membuat kesal sang nona wanita yang pernah ngobrol bareng dengan MC di pemandian air panas. Mereka langsung menerobos masuk dengan menghancurkan pintu. MC langsung bertanya kedatangan para ketua departemen ke sini. Mereka menjawab bahwa tujuannya adalah untuk menangkap Demon. Namun MC memberitahu mereka bahwa demonya itu adalah sang kuda yang sudah naik tingkat. Dijelaskan bahwa sang wanita wortel itu ternyata adalah kuda MC, yang waktu itu melindungi murid Sushi pada saat pertarungan dengan Pak Tua yang mati itu.
Lanjut ke alur, mereka meminta MC untuk memberikan sang demon kuda karena mungkin MC tidak bisa mengendalikannya, namun MC kita menolak hingga itu membuat si merah tapi bukan banteng, mengeluarkan auranya berwarna merah dengan badannya yang besar. Lanjut mengatakan akan mengambil dengan paksa jika MC mampu hentikan saja dirinya, lalu MC membuat taruhan dengan melakukan buy one menggunakan binatang base, kemudian sang ketua departemen setuju langsung mengeluarkan binatangnya, ternyata itu adalah demon bersayap seperti kelelawar, itu membuat khawatir sang nona departemen berencana menghentikannya, namun dicegah oleh pria yang berikat kepala. Lanjut berkata bahwa ketua departemen pasti tidak akan melewati batas. Akhirnya pertarungan dimulai, ternyata di pihak MC binatang demonya adalah sang kuda. Sang demon kelelawar langsung menyerang dengan aura merahnya, tapi dengan mudah ditahan oleh sang demon kuda, langsung mengeluarkan avatarnya berwarna ungu. Bersamaan demon kelelawar juga mengeluarkan avatarnya yang berwarna merah. Langsung adu pukul dengan bertubi-tubi hingga terjadi benturan dengan dua warna, karena pertarungannya lama hingga pria ikat kepala tertidur sejenak kemudian bangun lagi melihat pertarungan, terlihat demon kuda MC lebih unggul. Dia menghancurkan avatar merah demon kelelawar hingga hancur, lanjut menyerang tubuh aslinya dengan pukulan bertubi-tubi, hingga dia terpental jatuh ke tanah terkapar dengan babak belur. Sang pria ketua departemen langsung menarik demon itu sambil muka marahnya karena demonya mati, lanjut akan menyerang dengan mengeluarkan skill seperti rantai tapi dihentikan oleh ketua departemen lain, dengan mengeluarkan skill yang berbentuk seperti lonceng, sambil mengatakan bahwa pemenangnya sudah ditentukan adalah MC kita. Dia pun mengalah langsung terbang pergi meninggalkan mereka sambil meneriakkan bahwa akan membalas yang terjadi hari ini. MC langsung membungkuk dan berterima kasih kepada ketua departemen itu, karena mereka peka. Akhirnya pergi meninggalkan sang nona departemen bersama MC, kemudian MC menyuruh sang demon kuda untuk segera tidur. Sang wanita demon pun akhirnya pergi meninggalkan MC. Terjadilah hal yang tak terduga, sang nona departemen langsung menyerang MC, dengan dibarengi langit yang cerah diterangi oleh bulan, itu membuat MC kaget sambil memegang mulutnya dengan muka memerah. Sang nona langsung mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berharga miliknya, dengan kepadatannya dia pun berniat akan pergi, sambil mengambil sebuah surat dari belahan bobanya langsung diserahkan kepada MC. Itu pasti masih anget. Itu adalah surat undangan pesta perayaan Departemen Aula. Dia langsung pergi menghilang. Kemudian datanglah sang murid dengan mukanya yang kayak gini, lihat sendiri. Sang murid Susi langsung memeluk dari belakang. Itu membuat MC kita menang banyak. Dia lantas meminta untuk mengobatinya lagi seperti sebelumnya, tapi MC beralasan bahwa tidak ada energi spiritual yang tersisa. Lalu murid Susi terus memaksa langsung menyeret MC ke dalam kamar. Selanjutnya tidak tahu apa yang terjadi, tidak diperlihatkan. Waktu pun berlalu. Di siang hari di tempat pesta departemen, diperlihatkan para tamu mulai berdatangan. Para tetangga terus menggosipkan sang pendiri acara pesta, yaitu para murid wanita Departemen Seni, karena berhasil mendapatkan sumber daya yang banyak di tempat alam rahasia itu yang dibimbing oleh MC. Itu membuat marah sang murid senior dan memaki mereka. Kemudian terjadilah percekcokan, dan akan terjadi pertarungan dengan mengeluarkan skill masing-masing, tapi datanglah sang nona Departemen Seni pendiri acara menghentikannya. Mereka malah menghasut yang lain untuk memperebutkan sumber daya yang didapatkan oleh para murid Departemen Aula Seni. Sang nona departemen langsung menghajar mereka dengan skill ungunya. Kemudian datang lagi seorang pria yang berasal dari departemen yang sama dengan pria besar. Dia meminta semua sumber daya itu untuk diserahkan ke departemen miliknya. Sang murid wanita pun menolak sambil mengatakan kenapa harus menyerahkannya kepada mereka, bahwa timnya sudah bekerja keras untuk mencari sumber daya ini ke gunung alam rahasia. Sang pria ini langsung mengatakan bahwa yang kuat yang berkuasa. Lalu muncullah seorang mengeluarkan kecapi. Dia langsung mengeluarkan skillnya dengan benang-benang berwarna merah yang melilit leher mereka.
Kemudian datanglah MC bersama sang wanita yang terlihat padat. Dia adalah wanita yang ada di alam rahasia, yang berambut hitam berboba besar. Ini adalah penampilan aslinya. Dijelaskan kenapa penjahat ini ada di sini. Dia telah diinterogasi oleh MC dan dilatihnya sehingga patuh. Dia akan diserahkan ke Departemen Seni sebagai pesuruh. Sang wanita putih akhirnya melepaskan mereka dari ikatan lehernya sehingga langsung pingsan. Sehingga MC berkata lain kali harus lebih lembut. Itu membuat meminta maaf sang wanita putih. Dia membayangkan saat dia diinterogasi oleh MC dengan alat-alat yang mencurigakan. Akhirnya diberitahukan oleh senior murid bahwa para pria Departemen BES masih hidup. Akhirnya mereka diangkut keluar satu persatu, dikumpulkan di sebuah kayu lebar. Lalu kemudian muncullah sebuah skill yang berwarna hijau. Itu adalah sebuah pesan dari ketua akademi untuk datang ke pintu masuk gunung kepada semua ketua departemen aula. Sementara di tempat lain di waktu yang sama terlihat sebuah rombongan memanggil seseorang. Mereka menanyakan bahwa saat di gunung alam rahasia murid-muridnya semuanya pada mati. Tapi tidak dengan akademi ini yang sebelumnya dibimbing oleh MC, karena ada dendam dengan MC. Pria berikat kepala itu membawa masuk ke dalam akademi bermaksud memanfaatkan mereka untuk menghajar MC kita. Beberapa saat kemudian mereka sudah masuk dengan mengganggu para murid wanita dengan merobek pakaian mereka. Lihat sendiri. Lanjut melakukannya dengan terang-terangan. Kemudian tiba-tiba muncullah sebuah serangan melesat ke pria itu hingga dia terbakar meleleh dan mati. Itu adalah serangan dari MC. Mereka langsung marah dengan muka yang merah dan berurat. Dijelaskan salah satu pria itu ada yang menyukai sang nona Departemen Seni, terus melamarnya hingga 200 kali. Dan terus ditolak hingga MC memujinya dengan sebutan ketekunan yang luar biasa. Itu membuat dia marah bermaksud tidak akan melepaskan Departemen Seni milik sang nona. MC memanasinya dengan merangkul sang nona dan mengatakan bahwa nona ini memiliki standar yang tinggi kemudian tidak menyukaimu. Itu membuat marah pria itu hingga mengeluarkan urat hendak menyerang tapi ditahan oleh temannya. Akhirnya MC pun membuat rencana dengan melakukan pertarungan antar murid. Dengan taruhan pemenangnya akan mendapatkan sumber daya. Sang pria itu akan setuju dan menambahkan sebuah syarat kalau dirinya menang akan mengebiri Megalodon MC. MC pun akan setuju tapi dicegah oleh sang nona departemen sambil bermuka merah. MC lanjut mengatakan jika dirinya menang dia menginginkan kepala pria itu sambil memasang muka serius. Beberapa saat berlalu pertandingan pun dimulai dengan sebuah ledakan di arena dengan asap yang tebal. Peserta pertama perwakilan apartemen semi kalah telak, kemudian MC menyuruh senior murid wanita menjadi peserta kedua. Tidak lama kemudian tibalah murid Susi, mereka langsung makan-makan. Itu membuat iri pria itu. Sementara di tempat pertandingan terlihat senior murid wanita terpojok terkena skill yang hijau. Hingga pakaiannya robek-robek hingga terlihat pemandangan berbahaya. Mereka sengaja menyerang pakaian karena mereka sekelompok orang mesum. Akhirnya mereka memulai lagi pertarungan. Murid senior langsung mengeluarkan skill dengan serulingnya. Mengeluarkan gelombang berwarna hijau. Itu membuat senjata musuh menjadi lembek. Kemudian murid senior lanjut mengeluarkan skill lebar area luas hingga sang pria itu terpental. Kemudian putaran kedua dimenangkan oleh senior murid wanita. Lalu muncullah lawan berikutnya, seorang pria yang mengeluarkan bau tak sedap hingga para penonton pun kena mental. MC langsung menyuruh mundur senior wanita karena akan digantikan dengan kakak senior. Akhirnya mereka berhadapan. Sang pria bau langsung menyerang dengan skill asap bau, tapi dengan mudah ditahan oleh kakak senior dengan skill air. Lanjut terjadilah ledakan yang baunya kemana-mana. Itu membuat para penonton pun kewalahan karena baunya. Bahkan para ketua departemen pun terkena dampak baunya. Kembali ke pertandingan, sang pria bau langsung memancarkan aura baunya. Kakak senior tidak tinggal diam, langsung mengeluarkan skill air langsung mengurung pria bau itu. Karena terpojok, pria bau berputar-putar di dalam air itu hingga baunya kemana-mana. Sang pria berikat kepala karena banyak omong hingga mulutnya terbuka. Masuklah sebuah kotoran ke dalam mulutnya.
hingga dia langsung overdosis oleh sebuah kotoran. Lihat sendiri mukanya, dia langsung muntah cairan pelangi karena diejek oleh MC. Dia bermaksud menyerang tapi dihentikan oleh ketua departemen lain. Lanjut lagi ke pertandingan sekarang putaran ketiga karena kakak senior kalah sudah digantikan dengan murid Susi langsung mengeluarkan petir hingga menghantam pria bau itu, tapi tidak berpengaruh. Dia langsung mengeluarkan aura merah dengan ototnya yang besar. Mereka lanjut berhadapan dengan murid Susi mengeluarkan skill bulan sabit. Tapi itu tidak jadi karena murid Susi melihat otot-otot yang berkilauan. Dengan sombongnya pria itu mengatakan, "Apa kau takut?" Murid Susi langsung menjawab, "Lihatlah ke bawah." Dia langsung terkaget karena bagian bawahnya masih kotor dan bau itu membuat dia kehilangan akal, langsung mengeluarkan aura merah lanjut menerjang murid Susi. Tapi dengan mudah murid Susi dengan skill berarea luas langsung mengepaskan pria bau itu, hingga dia terkapar mengeluarkan cairan merah. Kemudian datanglah masternya langsung mengusir pria bau itu sambil menendangnya. Beberapa saat berlalu dia pun pergi dan berjalan ke dalam hutan. Dia mengeluh dan terkapar jatuh hampir pingsan. Kemudian MC datang mengeluarkan skill yang berwarna hijau langsung menyembuhkan pria itu. Lalu MC menanyakan, "Apa kau ingin balas dendam? Kalau tidak lupakan saja bahwa kita pernah bertemu." Saat MC hendak pergi pria bau itu menunduk dan akan balas dendam. MC langsung akan memulai pelajarannya dengan menyuruh pria bau itu melepaskan celananya. Itu membuat kaget dirinya, itu membuat salah paham pria bau. Dia langsung ketakutan sambil melindungi tubuhnya dengan tangan, kemudian lanjut akan membuka celananya tapi dengan malu-malunya dia mengatakan bahwa ini pertama kalinya sambil berekspresi malu-malu. Itu membuat jijik MC langsung menendang-nendang pria bau itu. Akhirnya dia membuka celananya. MC langsung memeriksa dan melihat-lihat ternyata masih normal katanya. Kembali lagi ke tempat pertandingan putaran keempat, murid Susi melawan seorang wanita yang berboba padat. Dia adalah kultivator core, dia adalah pengguna skill formasi. Kemudian dia langsung mengeluarkan skill formasinya berbentuk naga hijau. Langsung menerjang murid Susi tapi dengan mudah menghindarinya, hanya pakaiannya tergores sedikit. Murid Susi langsung mengeluarkan senjata bentuk bulan sabitnya dibarengi kilatan cahaya, langsung menyerang ke depan hingga menghancurkan semua formasinya membuat terkaget sang pengguna formasi itu, tapi dia tidak menyerah lanjut mengeluarkan skill berarea luas yang berwarna ungu hitam. Sang murid Susi langsung menahannya mengeluarkan skill pelindung. Tapi pelindungnya tidak dapat menahannya karena aura ungu hitam itu terlalu besar. Sang murid Susi langsung ditahannya oleh makhluk yang besar. Pengguna formasi langsung menyuruh makhluk itu menghancurkan murid Susi. Itu membuat semua orang panik tapi tidak dengan MC kita. Lalu terlihatlah murid Susi kepalanya terpotong. Sang nona departemen langsung marah. Tapi MC menghentikannya lalu memberitahunya bahwa pertandingan belum berakhir. Ternyata benar murid Susi belum kalah. Dia bangkit lagi lewat kepompong dengan pemandangan berbahaya seperti wanita ulat, sehingga membuat panik pengguna formasi langsung berniat akan menyerah. Tapi sebelum selesai ngomong murid Susi langsung menyerangnya sehingga terhempas, menghantam tembok sehingga terkapar sebari mengeluarkan cairan merah. Murid Susi langsung membayangkan bahwa skillnya ini diberikan sang wanita ulat, hanya untuk keadaan terdesak dan akhirnya pemenang pun adalah MC kita dalam pertarungan antar murid ini. Sang MC langsung menagih taruhannya kepada pria itu hingga membuat dia panik, karena dia tidak ingin dipenggal kepalanya. Dia bermaksud melawan langsung mengeluarkan skill yang membuat tubuhnya membesar dan bertanduk, kemudian menerjang MC tapi sang nona departemen langsung menolong MC dengan memeluknya sehingga bobanya terkena muka MC kita. Lalu terjadilah ledakan yang besar sembari mengeluarkan asap hitam. Itu dampak serangan dari pria bertanduk itu, karena sang nona terus memeluk MC kita itu membuat marah pria bertanduk, tapi dengan mudah MC berpindah ke depannya terus memukulnya langsung menghancurkan tubuhnya dibarengi aura merah yang besar. Itu membuat semua orang kena mental bersamaan, hingga temannya pun minta ampun kepada MC bahwa dirinya akan membayar berapapun harganya.
Dia langsung pergi meninggalkan tempat. Akhirnya petualangan MC dengan berakhir dengan kemenangan mutlak, dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya tamat. Oke, sampai di sini dulu alurnya sudah mentok, soalnya tunggu update-annya dulu.